Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Salsabila dengan NIM 2210912120009 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan melakukan penyajian lisan dengan topik kesehatan masyarakat, judul hipertensi pada remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik dan juga perubahan mental. Remaja diukur dari usia 12 hingga 19 tahun. Para ahli kesehatan sering melakukan pengukuran tekanan darah pada remaja, dan hasilnya menunjukkan bahwa semakin tahun, semakin banyak peningkatan remaja yang mengalami hipertensi. Dengan mengetahui definisi, penyebab, faktor risiko, gejala, pencegahan, dan pengobatan, tentu kita tahu kita bisa mengetahui hipertensi lebih banyak lagi. Dan hal ini bisa mengakibatkan kita menghindari hipertensi. Untuk itu, tonton video sampai akhir agar kita tahu apa itu hipertensi. Hipertensi adalah sebuah gejala tekanan darah yang tinggi di arteri. Hal ini biasanya diukur dengan tekanan darah 140/80 dan sangat parah jika tekanan darah kita 180/120. Lalu, apa penyebab terjadinya hipertensi? Yang pertama yaitu dari faktor keturunan. Jika orang tua kita mengalami hipertensi yang sangat berat, tentu besar kiranya kita juga mengalami hipertensi dari faktor keturunan. Yang kedua, yaitu dari faktor usia. Usia yang semakin hari semakin bertambah, tentu mengakibatkan kinerja jantung juga semakin kurang stabil. Hal ini mengakibatkan kita sering mengalami hipertensi. Jika usia semakin menua, gejala hipertensi dan juga kemungkinan kita mengalami hipertensi juga semakin tinggi. Yang ketiga, yaitu faktor pola hidup. Pola hidup yang kurang sehat akan mengakibatkan kita kiranya cepat mengalami hipertensi. Lalu, apa saja faktor risiko terjadinya hipertensi? Yang pertama, obesitas. Jika berat badan kita berlebih, tentu saja kinerja jantung juga akan semakin menurun. Bukan hanya kinerja jantung, tapi seluruh anggota tubuh juga akan menurun dalam kinerjanya. Lemak yang ada di dalam darah kita tentu akan memperlambat jalannya darah dan mengakibatkan kenaikan darah. Yang kedua yaitu faktor keturunan. Yang ketiga, seringnya mengonsumsi alkohol dan juga kafein. Jika kita sering mengonsumsi alkohol, tentu akan tidak baik untuk tubuh kita. Dan jika kita sering mengonsumsi kafein, terutama ada pada minuman kopi, maka tentu darah kita akan semakin naik karena kopi memiliki gula yang sangat tinggi. Yang itu adalah salah satu faktor yang mengakibatkan darah semakin naik. Yang keempat yaitu tidak olahraga. Karena kita tidak olahraga, maka kemampuan tubuh kita untuk bergerak dan mengeluarkan keringat akan semakin berkurang dan mengalami obesitas tadi. Selanjutnya seperti makan makanan yang tidak sehat, lalu stres, dan juga pola tidur yang tidak teratur. Lalu apa saja gejala hipertensi? Yang pertama, seringnya pusing di pagi hari. Yang kedua, mimisan atau keluar darah dari hidung. Yang ketiga, seringnya telinga berdengung. Lalu yang keempat, sering pusing dan juga mual dan muntah. Yang kelima adalah seringnya kelelahan dan juga tremor dari otot-otot di dalam tubuh kita. Jika kita sudah mengalami hal tersebut, lalu bagaimana agar tidak mengalaminya? Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya yang pertama yaitu dengan menerapkan pola hidup yang bagus. Pola hidup di sini dari cara kita makan, lalu apa saja yang kita makan, bagaimana kita memanajemen waktu agar kita bisa memanfaatkan waktu dan menyusun tatanan aktivitas kita dari olahraga, dari pola tidur, sehingga kita tidak stres dan depresi, dan tekanan darah kita tidak naik. Makanlah makanan yang sehat, dan olahragalah rutin setiap hari. Lalu bagaimana jika kita sudah mengalami hipertensi ini? Apa yang harus kita lakukan? Pengobatan apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa selalu rutin periksa ke dokter minimal 1 kali dalam sebulan. Maka dokter akan memberikan obat untuk kita. Namun pengonsumsian obat ini juga tidak terlalu baik bagi kita sebagai remaja. Maka untuk itu, besar kiranya agar kita bisa kembali lagi mengetahui apa pola hidup yang tidak baik dari diri kita,
agar kita bisa berbenah dan mengobati hipertensi ini. Seringlah untuk berolahraga dan tenanglah dalam kehidupan agar kita bisa menghindari hipertensi ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hipertensi. Kesimpulannya adalah, jika kita mengalami hipertensi, ada kiranya bahwa kita sebagai remaja untuk kembali lagi sadar terhadap masa depan kita. Hipertensi ini ada penyebab, gejala, dan juga faktor-faktornya. Baik itu dari faktor keturunan, faktor pola hidup, dan juga faktor usia. Kita bisa menerapkan pola hidup sehat agar kita terhindar dari hipertensi. Untuk itu, mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari hipertensi, sehat untuk masa depan.